Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita mendasari kegiatan kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 29 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-30 sesuai dengan bacaan renungan harian Gereja Toraja. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, syukur dan hormat dan terima kasih kami angkat kepadamu. Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, kegiatan kami hari ini. Namun kami percaya semuanya itu karena Tuhan yang menolong dan mengasihi kami. Ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami. Kami meminta dan memohon kepadamu Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kejadian 29 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan demikian. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu." Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, diambilnya Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dalam teks ini kita melihat Alkitab tidak secara langsung mengatakan bahwa Yakub yang menipu ayahnya mendapat hukuman dari Allah, tetapi sebenarnya Allah telah menghukum Yakub secara mata ganti mata, ya, dalam tanda kutip, yaitu prinsip keadilan Allah dan dalam penerapan hukum
terhadap pelanggaran umatnya. Ya, kita mungkin berpikir bahwa konsep ini merupakan hukum balas dendam, hukum tabur tuai. Namun, sesungguhnya ini adalah konsep keadilan Allah untuk menghukum orang yang salah sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Ulangan 19 ayat 15-21. Namun, sayangnya pada zaman Tuhan Yesus banyak orang Yahudi telah keliru menafsirkan hukum ini dan menganggapnya sebagai hukum balas dendam. Itu sebabnya Yesus menentang tafsiran mereka. Matius 5 ayat 38-42. Hukum ini sesungguhnya sama dengan hukum tabur tuai yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena Yakub yang jatuh cinta kepada Rahel ternyata dikelabui oleh Laban dengan memberikan Lea kakak Rahel sebagai ganti Rahel. Jika dahulu Yakub menggunakan taktik untuk menipu Ishak untuk mendapatkan hak kesulungan, saat itu Yakub dikelabui oleh Laban guna mendapatkan suami bagi putri sulungnya. Jika dulu Yakub menipu Ishak yang buta, maka kini ia pun ditipu Laban dalam kegelapan malam. Ketika Yakub sadar bahwa ia telah ditipu, ia bertanya kepada Laban, "Mengapa engkau menipu aku?" Kata menipu yang dipakai di sini merupakan kata kerja yang kata bendanya muncul dalam Kejadian 27 ayat 35, di mana Ishak berkata kepada Esau, "Adikmu telah datang dengan tipu daya." Jelas bahwa penulis mau mengatakan bahwa Allah menghukum Yakub sesuai dengan perbuatannya. Si penipu pun kini tertipu. Seperti Yakub telah menipu ayahnya, maka sekarang dengan cara yang mirip dengan itu, ia ditipu oleh ayah mertuanya. Ibu bapak, saudara-saudara, kita harus pahami bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang kudus. Sehingga ia akan menghukum orang yang berdosa. Tetapi ia tidak lupa memberikan berkat-berkatnya kepada orang yang taat, orang yang setia, orang yang bersandar kepadanya. Karena itu, marilah kita dengan giat terus belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan sekecil apapun itu, sehingga kita pun akan menuai berkat sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Maka kita akan mendapatkan berkat, rahmat, dan pertolongan dari Tuhan jikalau kita bersandar dan berserah kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami. Biarlah firman ini menjadi pelajaran bagi kami, mengingatkan kami supaya dalam menjalani hidup ini kami hanya betul-betul berserah kepada Tuhan, kami betul-betul hanya mengandalkan Tuhan, dan kami boleh menikmati hasilnya karena Tuhan tetap setia menolong kami. Kami berdoa untuk umat Tuhan dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya. Kiranya Engkau mengasihi, memberkati, baik sebagai ASN, sebagai wirausaha, sebagai pedagang, sebagai penjual di pasar, sebagai petani, sebagai peternak, atau apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan memberkati agar kami boleh mendapatkan hasil jerih payah kami karena anugerah Tuhan. Kami mendoakan orang-orang yang bergumul, orang-orang yang tak berdaya karena berbagai penyakit, karena berbagai halangan, karena berbagai pergumulan, apakah pergumulan ekonomi,
pergumulan rumah tangga, apapun yang kami alami. Dengan iman kami percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati kami. Ya Bapa di surga, dengarkan doa kami. Dengarkan permohonan kami, karena kami bersyukur, kami meminta, kami mohon kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kure semangat.